Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita boleh berjumpa dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Dan kita sebentar akan merenungkan firman Tuhan. Dan tema yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah lepaskan bebanmu. Mari kita akan membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah Bapak Ibu, ada sebuah kisah yang sangat menarik, yaitu kisah para pemburu Afrika, di mana mereka memiliki sebuah cara atau strategi untuk menangkap monyet-monyet yang ada di Afrika. Nah, tahukah saudara, para pemburu ini mereka menggunakan sebuah toples yang berleher panjang dan leher itu sangat sempit, dan mereka menanamnya di tanah. Dan rupanya para pemburu ini mengisi toples tersebut dengan kacang-kacangan yang aromanya sangat disukai oleh monyet-monyet yang ada di Afrika. Dan memang benar, ketika mereka memasang toples-toples ini sebagai jebakan dan mereka menanamnya di tanah di sore hari, maka mereka menunggunya untuk keesokan harinya apa yang akan terjadi. Dan memang luar biasa Bapak Ibu, setelah esok hari para pemburu Afrika ini melihat toples-toples tersebut, ternyata toples-toples yang mereka tanam di tanah benar-benar ada monyet-monyet yang terjebak di toples tersebut Bapak Ibu. Dan para pemburu ini mengamati mengapa monyet-monyet ini terjebak dalam toples tersebut. Dan setelah mereka mengamatinya, rupanya monyet-monyet ini terjebak karena mereka tangannya terulur ke dalam toples tersebut dengan menggenggam kacang-kacang yang mereka sudah dapatkan. Dan inilah yang menjadi sebuah persoalan. Jadi mengapa mereka tidak bisa terlepas dari jebakan tersebut? Karena rupanya monyet-monyet tersebut masih menggenggam kacang-kacang yang mereka dapatkan. Jadi kesimpulannya, seandainya mereka melepaskan kacang-kacang tersebut, maka monyet-monyet ini pasti akan dapat terbebas dari jebakan toples tersebut Bapak Ibu. Nah, dari kisah ini sebuah ilustrasi yang sangat luar biasa. Bagaimana dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, berapa banyak kenapa kita masih hidup di dalam keadaan yang memiliki beban? Karena ternyata kita masih menggenggam, masih selalu saja memikirkan masalah-masalah yang menjadi persoalan dalam hidup kita. Dan inilah yang menjadi sebuah persoalan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Mengapa mereka tidak bisa mengalami keadaan yang lebih lega, lebih tenang, dan mereka lebih mengalami suasana yang tentram, damai? Karena ternyata didapati ada banyak orang-orang yang masih hidupnya selalu fokus dengan persoalan-persoalan yang mereka hadapi, dan mereka selalu terbebani dengan beban-beban yang demikian. Nah, masalahnya Bapak Ibu, jikalau kita ingin mengalami damai sejahtera, mengalami ketenangan, kita mengalami keadaan yang lebih baik, maka kuncinya adalah mari belajar lepaskan beban-beban yang ada dalam hidup kita.
Mari belajar kita menyerahkan segala sesuatu, persoalan hidup kita, masalah kita kepada Yesus Kristus. Bukankah Alkitab berkata, bukankah firman Tuhan dengan jelas menyatakan, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Artinya Yesus berjanji memberikan kelegaan kepada setiap kita yang mau memberikan dan menyerahkan segala sesuatu kepada Kristus. Mari hari ini Bapak Ibu, jangan pernah kita menggenggam setiap masalah kita. Dan itulah yang menjadi masalah sehingga kita mengalami kehidupan yang penat, yang lelah, yang letih, yang lesu. Karena kita selalu fokus dan kita selalu saja memiliki sebuah keadaan di mana kita tertekan dan kita benar-benar lelah dengan semua masalah-masalah yang masih kita genggam dalam genggaman tangan kita. Mari hari ini belajarlah serahkan segala sesuatu kepada Tuhan dan percayalah bahwa Tuhan pasti akan menolong dan menyelesaikan setiap persoalan hidup kita. Kiranya renungan ini memberkati kita dan membawa kita untuk lebih lagi percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menyelesaikan dan menolong akan setiap persoalan kehidupan kita. Selamat bekerja, selamat melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.